langit Timur Tengah kembali diselimuti debu dan ketegangan. Dalam beberapa minggu terakhir, 4 peristiwa besar mengguncang kawasan itu dan membuat dunia bertanya-tanya, apakah konflik Gaza dan Israel akhirnya akan berakhir atau justru memasuki babak baru yang lebih rumit. Peristiwa-peristiwa ini tampak seperti potongan puzzle yang terpisah. Tapi jika disusun bersama, kita bisa melihat arah baru dalam peta politik kawasan. Ada permintaan maaf diplomatik yang tak terduga, rencana perdamaian dari Amerika Serikat, langkah berani Turki, dan perubahan sikap negara-negara Arab. Semua itu terjadi hampir bersamaan, seolah dunia sedang memaksa Timur Tengah untuk berubah. Permintaan maaf yang mengejutkan. Berita pertama datang dari Yerusalem. Perdana Menteri Israel dikabarkan menyampaikan permintaan maaf kepada Qatar lewat jalur diplomatik tertutup. Dalam pesan itu, ia menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan melancarkan serangan tambahan ke Gaza dalam waktu dekat. Langkah ini mengejutkan banyak pihak. Selama bertahun-tahun, Israel selalu mengambil posisi keras terhadap Gaza. Permintaan maaf bukan hal yang biasa, tapi kali ini, tekanan internasional terlalu besar untuk diabaikan. Serangan yang berkepanjangan menimbulkan kecaman dari banyak negara, bahkan dari sekutu dekatnya sendiri. Bagi Israel, ini mungkin cara mundur yang elegan. Bagi dunia, itu sinyal pertama bahwa perang telah melewati batas moralnya. Kata maaf di sini bukan sekadar diplomasi. Ia mencerminkan kelelahan politik dan tekanan global yang semakin kuat. Rencana 20 poin perdamaian dari Washington. Beberapa hari setelah itu, Washington mengumumkan apa yang disebut sebagai 20-point peace plan. Rencana perdamaian 20 butir, isinya menekankan penghentian kekerasan, pembukaan jalur kemanusiaan, dan pembentukan sistem keamanan regional baru. Di atas kertas, rencana ini terdengar ambisius, tapi bagi banyak pengamat, ia terasa seperti salinan dari proposal-proposal lama yang belum pernah berhasil. Perjanjian Oslo, Camp David, bahkan Abraham Accords. Semuanya dimulai dengan niat baik, namun berakhir di jalan buntu yang sama. Tidak ada kepercayaan. Amerika ingin memulihkan pengaruhnya di kawasan yang belakangan ini mulai digeser oleh Tiongkok dan Rusia. Jadi, di balik kata perdamaian, ada juga kepentingan geopolitik. Menahan pengaruh rival, menjaga harga energi, dan memperkuat posisi di hadapan sekutu. Namun, rencana ini juga membuka sedikit ruang harapan. 3. Turki bergerak cepat, sementara diplomasi berlangsung. Dari Ankara datang suara lantang. Presiden Turki memerintahkan pengiriman bantuan kemanusiaan berskala, misal untuk Gaza, dan menyatakan bahwa Turki akan berdiri di sisi rakyat Gaza sampai keadilan ditegakkan. Langkah itu langsung menggema di dunia Islam. Turki, dengan sejarah panjangnya sebagai kekuatan besar di kawasan, memainkan kartu moral sekaligus strategis. Bantuan dikirim, pidato disiarkan ke seluruh dunia, dan pesan politiknya jelas, Ankara tidak akan diam. Turki sedang mencoba menegaskan perannya sebagai penjaga kepedulian dunia Islam di saat negara-negara Arab besar tampak hati-hati. Turki melangkah cepat. Itu bukan sekadar aksi solidaritas, tapi juga strategi geopolitik memperkuat pengaruh di Timur Tengah dengan modal moralitas. 4. Perubahan sikap negara-negara Arab. Peristiwa keempat tidak terjadi dalam satu malam, tetapi terasa jelas, negara-negara Arab mulai mengubah sikapnya terhadap Israel. Tekanan publik meningkat tajam. Dari Kairo sampai Riyadh, masyarakat menuntut pemerintah mereka bersuara. Beberapa rencana kerjasama yang semula berjalan dengan Israel mulai ditinjau ulang. Pembicaraan normalisasi ditunda. Media-media Arab kembali menyorot isu Palestina dengan nada lebih keras. Perubahan ini bukan hanya politik, tapi emosional. Dunia Arab tampaknya kembali merasakan semangat yang dulu pernah mempersatukan mereka. Solidaritas untuk Gaza. Muncul dugaan bahwa kawasan sedang menuju fase baru, di mana kerjasama ekonomi dan diplomasi akan ditentukan oleh sikap terhadap isu Palestina. Jika benar, maka struktur kekuatan di Timur Tengah akan berubah lagi perlahan, tapi pasti. 5. Antara harapan dan kenyataan. 4 peristiwa itu membentuk gambaran yang menarik. Di permukaan, semuanya tampak menuju kedamaian.
Namun seperti yang dikatakan seorang pengamat Tiongkok, kelihatannya Timur Tengah akan melangkah ke tahap baru. Tapi saya rasa tidak akan sesederhana itu. Kata-kata itu benar. Di kawasan yang rumit seperti Timur Tengah, setiap langkah kecil bisa memicu reaksi besar. Israel mungkin menahan diri, tapi tidak akan menyerahkan kendali keamanan di Gaza. Palestina mungkin menerima bantuan, tapi tetap menuntut kedaulatan penuh. Amerika mungkin berbicara tentang perdamaian, tapi tidak lepas dari perhitungan politik. Jadi meski ada tanda-tanda positif, tidak ada jaminan bahwa kedamaian akan benar-benar datang. Yang ada adalah masa jeda, waktu di mana semua pihak menilai kembali kekuatan dan posisi masing-masing. Permainan besar kekuatan dunia. Konflik Gaza bukan lagi isu regional. Ia sudah menjadi panggung geopolitik global. Amerika berusaha mempertahankan pengaruhnya. Rusia mencoba memanfaatkan celah. Tiongkok tampil dengan diplomasi tenang dan pendekatan ekonomi. Sementara negara-negara Eropa, meski bersuara keras, belum menemukan langkah nyata yang bisa mengubah situasi. Kawasan kecil seperti Gaza kini menjadi cermin dari dunia multipolar yang sedang lahir. Dunia di mana tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memaksakan kehendak sepenuhnya. Setiap langkah di Timur Tengah kini berdampak pada hubungan global, harga energi, stabilitas pasar, hingga keseimbangan kekuatan militer. Itulah sebabnya, bagi banyak pengamat, 4 peristiwa besar tadi bukan hanya tentang Gaza, tapi tentang perubahan arah dunia. 7. Harapan kecil di tengah kelelahan besar. Meski situasi masih rapuh, ada sesuatu yang baru muncul, rasa jenuh terhadap perangi. Baik di Israel maupun di Gaza, masyarakat mulai menyadari bahwa kekerasan tidak lagi membawa kemenangan. Setiap serangan hanya melahirkan serangan balasan. Setiap korban baru memperpanjang siklus dendam. Kelelahan kolektif inilah yang perlahan mengubah pandangan banyak pihak. Dunia semakin sulit membenarkan tindakan militer yang menimbulkan penderitaan sipil. Tekanan moral dan sosial kini lebih besar daripada sebelumnya. Mungkin inilah makna tersembunyi dari 4 peristiwa besar itu. Bukan hanya diplomasi dan politik, tapi tanda bahwa perang sudah kehilangan daya legitimasi moralnya. Manusia, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mulai sepakat bahwa tidak ada lagi yang bisa dimenangkan dari penderitaan. 8. Akhir yang belum selesai. Jadi, apakah ini berarti akhir dari konflik Gaza? Belum tentu, tapi mungkin ini adalah awal dari kesadaran baru bahwa kekerasan tidak bisa menjadi solusi abadi. Sejarah Timur Tengah selalu berputar seperti badai pasir. Setiap kali angin tenang, ada yang mengira badai telah berlalu, padahal ia hanya berganti arah. Namun setiap kali badai kembali datang, ada juga yang belajar dari luka-luka lama. Hari ini, dunia menatap Gaza dengan perasaan campur aduk, rela, marah, tapi juga berharap. Permintaan maaf, proposal perdamaian, dukungan kemanusiaan, semua itu mungkin belum cukup, tapi bisa menjadi langkah awal.